Banyak bukaan di rumah urban tengah kota. Hunian indah dan nyaman di tengah daerah urban pun ternyata tetap bisa didapat dengan perencanaan tepat. Kombinasi konsep urban dengan penggunaan warna-warna yang ngepop membuat hunian jauh dari membosankan. Bagaimana inspirasinya? Ikuti terus video ini. Dapatkan inspirasi dan solusi bikin rumah nyaman di website dan TikTok ideaonline.co.id, Instagram Idea Online, Instagram Tablet Rumah, klik like Facebook Idea on FB, dan jangan lupa subscribe YouTube Idea Rumah, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tampilan terbaru setelah rumah milik Eduardus Triaryo dan Vinvin Kurnia ini direnovasi bisa kamu lihat di video yang ada di kolom deskripsi. Namun, sebelum direnovasi pun rumah ini juga tetap menginspirasi. Berikut ini tampilan rumah mereka saat Idea meliput di tahun 2014. Pemilik rumah ini membagi lahan sebesar 320 meter persegi menjadi 2 rumah. Lahan seluas 155 meter persegi untuk hunian mereka dan sisanya mereka jual. Rumah ini dibangun Maret 2013 dan selesai April 2014 dengan luas bangunan 160 meter persegi. Pajangan dan dekorasi telah mereka siapkan sebelum rumah selesai. Eduardus atau yang biasa disapa Edo, yang juga berprofesi sebagai desainer, memproduksi sendiri furniture rumah ini. Secara intensif, ia mengisi interior rumah ini selama 2 bulan, sementara produksinya memakan waktu 1 bulan. Ketika memecah lahan menjadi 2, memaksa mereka harus mengatur rumah lebih kompak agar kebutuhan ruang bisa terwadahi semua. Prioritas pertama Edo adalah kamar tidur yang cukup besar, ada ruang pakaian dan kamar mandi yang tidak terlalu kecil. Yang kedua, istrinya ingin ada dapur bersih dan dapur kotor, sementara ia ingin punya ruang kerja sendiri dan ruang hiburan. Tak hanya itu, Edo mengaku walau lahan terbatas, ia tetap ingin keberadaan ruang garasi dan taman rumah. Baginya keberadaan garasi penting demi keamanan dan mengurangi rutinitas mencuci kendaraan. Rumah ini dibuat 2 masa bangunan. Ada taman di tengah bangunan, semua ruang pun dapat akses ke taman. Lokasi rumah yang berada di pusat kota, di daerah Mampang Perapatan, Jakarta, membuat desain rumah harus menyesuaikan kondisi lingkungan rumah. Terlebih rumah berdiri di sisi jalan raya yang cukup ramai. Pemilik rumah memilih konsep rumah pop urban. Konsep urban menyikapi kondisi dan konteks lokasi yang berada di tengah kota dengan berbagai polusi udara dan polusi suara. Rumah juga harus mewadahi segala kebutuhan yang beragam di lahan yang terbatas. Ruang kantor ia tempatkan di bagian belakang, sedangkan kamar tidur ia letakkan di depan. Menurut Edo, kebisingan di kamar dari jalan depan rumah tidak terlalu terasa karena hanya digunakan saat malam hari. Edo yang merupakan desainer window design ini menjelaskan konsep pop di rumah ini diwakili melalui tampilan warna-warni ruangan. Warna-warna dapat dilihat dari aksesori, furniture, dan pernak-pernik di dalam rumah. Sofa yang dipakai berwarna abu-abu tapi dikombinasikan dengan bantal yang berwarna. Kombinasi konsep urban dengan menyisipkan warna yang ngepop membuat hunian jauh dari kata membosankan. Walau berada di tengah kota, hijau taman masih bisa didapatkan. Banyaknya ruang juga tak membuat ruangan terlihat sumpek. Banyak bukaan di mana-mana. Hunian indah dan nyaman di tengah daerah urban pun ternyata tetap bisa didapat dengan perencanaan tepat. Ada beberapa inspirasi menarik lainnya dari hunian ini, namun sebelum kami lanjutkan, jangan lupa untuk support Idea dengan klik like, komen, dan subscribe. Sekarang kita lihat lagi beberapa inspirasinya. Fasad rumah terlihat simpel, dengan bukaan kaca yang lebar untuk memasukkan cahaya alami ke dalam rumah. Area hadap ke utara membuat panas matahari yang masuk bisa lebih minimal. Ruang makan dan pantry terasa lebih lapang dan terang berkat pintu lipat kaca yang membatasi dengan area taman. Area hijau di tengah rumah pun seolah menjadi bagian yang menyatu dengan ruang dalam. Walau berukuran kecil, toilet tamu di bawah tangga tetap tampil maksimal. Lantainya menggunakan tile motif vintage dengan dinding poster animasi. Atas keinginan sang istri, di sisi kamar tidur utama terdapat area wardrobe dengan sekat kaca. Meja rias juga berada di ruangan yang bersebelahan dengan kamar mandi. Dari kamar tidur utama, pemilik dapat melihat pemandangan landscape kota Jakarta. Namun untuk meminimalisasi panas kala siang, bukaan kaca lebar dilapisi vitrase
sebagai penyaring sinar matahari langsung. Agar ruang keluarga luas, Edo sengaja tak memasang railing masif di sisi tangga. Ia hanya menggunakan railing berupa pipa besi yang melekat di dinding rumah. Bangunan kedua sisi belakang difungsikan sebagai area kerja dan kantor. Kesan area kerja formal seolah menghilang dengan keberadaan penutup lantai berupa rumput sintetis. Total ada 3 buah tangga yang berada di rumah, yaitu tangga depan, tangga taman, dan tangga di ruang kerja. Namun dari ketiga tangga tersebut, tangga depan yang paling mencuri perhatian. Taman rumah sengaja tanpa atap penaung. Bagi Edo, ketiadaan penaung antara dua bangunan membuat pemandangan langit di atas taman tak terhalang. Jika hujan, menggunakan payung untuk pelindung menjadi solusi sederhana. Selain untuk menghadirkan kesan lapang, bukaan pintu yang besar di sisi taman juga berfungsi untuk menyiasati acara keluarga di kemudian hari. Dengan bukaan yang lebar, Edo beserta keluarganya bisa mendapatkan area berkumpul yang lega saat ada acara bersama. Untuk menghemat energi, Edo menggunakan lampu LED untuk area make up sang istri. Tak hanya itu, bahkan hampir semua sisi rumah menggunakan lampu jenis serupa. Di atas kantor pribadi Edo, terdapat ruang rekreasi. Keberadaan ruang entertainment yang tak menyatu dengan bangunan utama membuat kegiatan rekreasi seperti menonton film tak mengganggu penghuni rumah lainnya. Seperti inilah denah dari rumah ini. Demikian cerita inspiratif IDEA kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda. Simak juga house tour, room tour, dan cerita menarik IDEA lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow YouTube, Facebook, dan Instagram IDEA. Terima kasih telah menonton. Salam berbagi IDEA.